Selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar tentang pelajaran kehidupan dari kitab Daniel. Saat ini saya memberi judul Menuntun Orang pada Kebenaran. Daniel pasal 12 ayat 3 dalam versi King James, kita bisa belajar, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to the righteousness as the star forever and ever." Jadi orang yang bijaksana akan bersinar seperti terang cakrawala, dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan seperti bintang tetap untuk selama-lamanya. Yang sangat menarik adalah bagaimana Daniel telah menunjukkan dirinya menjadi penuntun banyak orang, bahkan sampai kepada orang-orang tertinggi di dalam kerajaan Media dan Persia, juga kerajaan Babel. Bagaimana melalui kepemimpinan raja di sana, banyak orang dituntun untuk mengenal Tuhan, dituntun kepada kebenaran. Bagaimana dan apa keyakinan-keyakinan dari Daniel yang bisa kita pelajari, kita akan belajar bersama-sama sebagai berikut. Ya, yang diyakini oleh Daniel adalah bahwa Allah itu adalah sumber dari hikmat, pengetahuan, dan kekuatan. Apa yang diperlukan Daniel untuk menuntun orang kepada kebenaran sudah ada semua pada Allah. Karena dia mempercayai bahwa Allah itu sang sumber. Menurut Daniel 1 ayat 17, itu kita bisa belajar bahwa kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di situ kita melihat bagaimana Allah sebetulnya yang memberikan pengetahuan, kepandaian, tentang berbagai-bagai ilmu, tulisan, hikmat, dan semuanya. Bahkan lebih dari itu, tentang penglihatan dan mimpi. Allah berkenan memberikannya kepada Daniel dan ketiga orang temannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sehingga mereka, walaupun di tempat pembuangan, mereka menjadi orang-orang yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Bahkan memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa itu, di mana Raja mempunyai mimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan arti mimpi itu. Dan kepada Daniel, Allah memberikan rahasia itu. Di sini kita melihat keyakinan pertama adalah Allah itu sumber yang memegang segala rahasia dan mampu memberikan hikmat, pengetahuan, dan kekuatan. Berikutnya, apa yang menjadi keyakinan dari Daniel dan teman-temannya? Kita merenungkan bahwa Allah, karena Allah sanggup. Jadi keyakinan tidak berhenti saja di dalam hati, namun mempercayai bahwa Allah sanggup untuk melepaskan orang percaya, juga merendahkan orang yang congkak, juga menggenggam nafas dan menentukan jalan-jalan orang. Di Daniel 2 ayat 47 kita belajar, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa Allah sanggup untuk melepaskan orang percaya, menyingkapkan rahasia atau permasalahan yang sedang dihadapi suatu bangsa, termasuk merendahkan yang congkak. Ketika Nebukadnezar meninggikan dirinya, Allah sanggup merendahkan dia dan membuat dia menjadi seperti binatang. Juga waktu Belsasar yang tidak menghormati kekudusan Allah, Allah yang menggenggam nafas itu bisa dalam waktu sekejap menyerahkan kerajaannya kepada orang Media dan Persia.
Allah lah yang menentukan jalan-jalan hidup seseorang. Kemudian Allah pun sanggup melepaskan Sadrah, Mesakh, dan Abednego, orang-orang yang menaruh percaya kepada Allah, dari perapian yang menyala-nyala. Di sini kita bisa belajar melihat bagaimana Allah sanggup. Dia tidak hanya Allah sang sumber yang memberikan yang dibutuhkan, tetapi dia juga sanggup, aktif melepaskan umatnya, dan sebaliknya merendahkan orang yang berlaku congkak. Berikutnya, kita memiliki bagian. Tadi kita belajar Allah itu sumber, Allah itu sanggup. Namun apa bagian kita? Ternyata ada bagian kita. Yang pertama, kita harus takut dan gentar akan Allah. Daniel memiliki kebiasaan bagaimana dia berdoa 3 kali sehari. Ini menjadi wujud bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akan menerima pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran. Nah, ini menjadi janji Tuhan bahwa ya pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran Allah itu akan diberikan kepada umat Allah yang maha tinggi. Apakah kita percaya dan menanti-nantikannya? Nah, ada bagian kita yang lain, yaitu menyampaikan hal yang benar. Ketika Daniel mengerti apa yang dia lihat mengenai masa depan, mengenai firman Tuhan, dia sampaikan itu kepada raja, kepada orang-orang lain, sehingga orang lain mengenal Allah. Yang berikutnya bagian kita adalah memohon kasih sayang Allah. Ketika kita melihat orang lain ada di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, oleh karena berbagai pergumulan, kita bisa belajar dari Daniel, dia memohon kasih sayang Allah. Memohon Allah mengampuni, memohon Allah mengingat. Oleh karena apa? Bukan karena jasa-jasa kita atau jasa-jasa bangsa kita, namun oleh karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena Allah Maha Pengasih. Dan di situ bagian kita juga menolong orang mengerti firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang sudah kita mengerti ini, kita sampaikan terus kepada orang lain, supaya orang lain juga mengerti dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian memberitahukan hal yang benar. Jika ada yang hidup di dalam kesalahan atau dosa, apa bagian kita? Menunjukkan hal yang benar. Bukti dari kita yang takut dan gentar akan Allah, ya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Daniel, di dalam hidup beribadatnya, dia harus siap ketika dimasukkan ke dalam gua singa. Namun kita melihat bahwa Allah sangat menghargai penyerahan diri Daniel. Dan Allah menunjukkan ini untuk memuliakan namanya. Daniel 9 ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ini adalah bagian kita, menyerahkan diri terus pada Tuhan, membawa di dalam doa pergumulan bangsa kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang menjadi hasil dari apa yang kita kerjakan? Kita melihat di dalam Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di masa-masa akhir zaman, orang fasik akan bertambah fasik.
tapi orang bijak akan paham bahwa ini adalah hari-hari akhir. Sungguh alangkah bahagianya kalau kita sadar, kita sendiri sadar, dan kita juga menolong orang lain, menyadarkan mereka, supaya mereka ingat bahwa hari-hari ini akan berakhir, dan bahwa mereka akan berhadapan dengan Allah. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan, dan diuji. Nah, kita yang menuntun orang-orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang untuk selama-lamanya. Dan juga orang-orang yang kita tuntun ini akan menjadi murni, menjadi suci, karena mereka akan teruji, dan mereka akan juga memuliakan Tuhan. Terima kasih, kiranya pelajaran dan penerapan dari kitab Daniel ini bisa menguatkan kita semua. Hal ini yang menjadi pelajaran, bisa menjadi pelajaran untuk kita. Lakukanlah hal yang bernilai kekal, yaitu menolong orang lain mengenal Tuhan. Melalui teladan hidup, penyerahan diri, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Baik, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa selama beberapa waktu kami sudah belajar tentang kitab Daniel, 12 pasal, dan ini merupakan rangkuman pelajaran-pelajaran yang saya secara pribadi dapatkan ketika sudah belajar dari kitab Daniel. Ya, ini tema seluruh kitab, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Daniel 12 ayat 3, ini merupakan ayat tema. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ada 4 bagian. Jadi yang akan kita bahas nanti ada 4 bagian tema yang akan sama-sama didalami masing-masing. Yang pertama, karena Allah adalah sumber. Lalu yang kedua, karena Allah sanggup. Yang ketiga, bagian kita. Dan yang keempat, hasil akhir. Kita akan sama-sama, inilah subjudul yang diuraikan dari keempat tema tadi. Yang pasal 1 itu berbicara tentang sumber hikmat. Jadi karena Allah adalah sumber, jadi Allah adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Itu ayatnya di Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lalu yang kedua, hikmat dan kekuatan. Jadi karena Allah adalah sumber, jadi sumber hikmat dan kekuatan. Selain yang pertama tadi sumber hikmat dan pengetahuan, yang kedua sumber hikmat dan kekuatan. Yang ketiga, di pasal 3 melepaskan yang percaya. Jadi di tema besar kita tadi yang dijelaskan saya di atas bahwa karena Allah sanggup untuk apa? Sanggup melepaskan yang percaya. Itu ayat yang pasal 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak-Mesar dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi karena Allah sanggup, ya Allah sanggup melepaskan dan orang yang percaya, yaitu Sadrak-Mesar dan Abednego. Lalu Allah sanggup merendahkan yang congkak. Di ayat yang ke
37 pasal 4. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Lalu yang kelima, Allah sanggup menggenggam nafas dan menentukan jalan. Jadi di sini di bawah tema tentang Allah yang sanggup itu, bahwa dia adalah Allah yang sanggup bahkan berkuasa menggenggam nafas dan menentukan jalan orang. Berikutnya, pasal 6. Ini bagian kita. Ini kita masuk di dalam poin yang ketiga, bagian kita. Tadi poin yang pertama di tema yang besarnya, karena Allah adalah sumber, lalu karena Allah sanggup, kita masuk ke yang ketiga, bagian kita. Bagian kita apa? Harus takut dan gentar kepada Allah. Itu di pasal 6, kalau kita melihat di ayat yang ke-27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Jadi Allah adalah fokus kita untuk takut dan gentar. Jadi Allah karena dia berkuasa atas seluruh kerajaan, kekuasaan, bahkan pemerintahan yang ada. Pasal 7, ini bagian kita. Akan menerima pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran. Yang selanjutnya, pasal 8, ini bagian kita juga, menyampaikan hal yang benar. Ingat, tema besar kita tadi adalah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi tugas kita, bagian kita, menyampaikan hal yang benar. Di pasal yang ke-8, di sana dikatakan, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Pasal 9, ini bagian kita juga, memohon kasih sayang Allah. Pasal 9 ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Jadi bagian kita memohon kasih sayang Allah dalam doa dan permohonan. Berikutnya pasal 10, membuat orang mengerti firman. Ini bagian kita juga. Pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi tugas kita bagaimana menuntun orang kepada kebenaran, yaitu dengan membuat orang mengerti firman Allah. Supaya dia dituntun kepada kebenaran, maka tugas kita adalah membuat orang ini mengerti firman Allah. Selanjutnya, pasal 11, dikatakan di situ memberitahukan hal yang benar. Ini tugas kita. Di sana pasal 11 ayat yang ke-2 dikatakan, sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Jadi tugas kita selain dari menyampaikan hal yang benar pasal 8, memohon kasih sayang Allah pasal 9, pasal 10 membuat orang mengerti firman Allah, dan pasal 11 kita memberitahukan hal yang benar pada orang-orang. Yang terakhir, pasal 12, ini berbicara tentang hasil. Jadi, hasil akhir adalah orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Inilah goal kita sebenarnya ketika berbicara tadi tentang Allah adalah sumber, karena Allah sanggup, lalu ada bagian kita, lalu apa hasil akhir? Yaitu orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ini
Ayat-ayat kunci sudah saya bagikan tadi ketika saya memaparkan subtema kita. Kita akan selanjutnya, ini frasa kunci. Apa itu? Allah memberikan pengetahuan. Pasal 1. Pasal 2, saya ulangi sedikit lagi, daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ia melepaskan yang percaya, yang menaruh percaya. Ini berbicara tentang Allah sanggup. Lalu sanggup juga merendahkan mereka yang berlaku congkak, yang menggenggam nafas dan menentukan jalan. Ini bagian kita. Kita harus takut dan gentar kepada Allah. Pasal 7, ia akan diberikan kepada orang-orang kudus. Artinya, apa yang diberikan kepada orang-orang kudus? Pemerintahan kekuasaan. Ini bagian kita. Jadi ketika kita takut dan gentar kepada Allah, selain daripada tadi Allah yang berkuasa, Allah adalah sumber, Allah sanggup. Ini bagian kita, kita diberikan kekuasaan pemerintahan itu nantinya. Berbicara tentang masa depan atau di akhir daripada dunia ini. Lalu pasal 8, penglihatan tentang masa depan itu benar. Pasal 9, doa permohonan kami berdasarkan kasih sayang Tuhan. Bukan jasa kita, tetapi berdasarkan kasih sayang Tuhan semata. Pasal 10, aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi. Jadi Tuhan juga rindu, selain kita mengerti kehendaknya dan kita pun membuat orang lain mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pasal 11, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar. Kita juga menolong orang lain untuk mengetahui kebenaran, menuntun mereka seperti tema kita, supaya orang lain dituntun kepada kebenaran Allah. Dan yang terakhir tadi, banyak orang akhirnya disucikan, dimurnikan, dan diuji. Pelajaran-pelajaran, Allah melakukan bagiannya. Jadi setelah kita belajar tadi tentang tema menuntun banyak orang kepada kebenaran, lalu ada 4 subtema besar, karena Allah sumber, karena Allah sanggup, lalu bagian kita, dan yang terakhir hasil akhir. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama kita belajar bahwa Allah melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Semua punya bagiannya masing-masing. Jadi ingat, kita hanya bisa melakukan bagian kita tidak bisa melakukan bagian Allah. Lalu kesimpulan, melalui 12 pasal kitab Daniel, kita belajar bahwa Allah bekerja dalam sejarah umat manusia. Yang kedua, semua yang Allah rancangkan, tidak ada yang gagal. Dan nubuat sudah terjadi dan tergenapi. Yang belum terjadi nanti pasti akan terpenuhi. Dia Allah yang ikrar janji, tidak mungkin ingkar janji. Ini penerapan kita, apa yang kita bisa terapkan? Kita bisa mendoakan 2 nama dalam 1 hari, supaya mereka dituntun kepada kebenaran Allah, sesuai dengan tema kita, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Yang kedua, berdoa 2 kali sehari, untuk orang-orang yang dikenal, supaya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Siapa itu? Keluarga kita, papa mama kita, kakak adik kita, orang-orang di sekitar, di dekat kita. Kita perlu bawa mereka dalam doa setiap hari. Ini yang dapat saya sampaikan melalui pelajaran kitab Daniel. Jadi tema kita untuk menuntun orang kepada kebenaran Allah, supaya mereka percaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Dan Allah adalah sumber, dan Allah yang sanggup. Lalu bagian kita menuntun membawa orang kepada kebenaran Allah, supaya mereka diubahkan, dimurnikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.